Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Kali ini kami kehadiran tamu yang istimewa, Ketua Persakmi Jawa Tengah. Iya. Untuk lebih jelasnya, nama lengkap dan jabatan beliau selain Ketua Persakmi, kita dengarkan penjelasan dari beliau. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya Sadono Wibowo, Ketua Persakmi Jawa Tengah. Selain sebagai Ketua Umum Persakmi Jawa Tengah, saya sebagai ASN. Iya, ASN Bapak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Saat ini menjabat sebagai Bapak? Saya pejabat fungsional. Fungsional sekarang ya? Oh iya. Sehingga, jadi pensiunnya 60 tahun ya? Insya Allah 60 tahun. Iya. Bisa menjelaskan kepada kami sejauh mana aktivitas Persakmi di Jawa Tengah saat ini, Pak? Iya, terima kasih. Sebagai Ketua Persakmi di Jawa Tengah ini sebetulnya baru saja sih musda kedua nih. Oh, musda kedua, Bapak terpilih lagi? Terpilih lagi. Itu amanah, Pak? Tidak ada pilihan lain ini. Iya. Iya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari kegiatan Persakmi di Jawa Tengah sejak periode pertama di tahun 2018 sampai 2022, Persakmi Jawa Tengah banyak melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan public health khususnya ya. Apalagi pada waktu itu dihantam pandemi COVID. Iya betul. Iya. Sampai dengan bagaimanapun juga kegiatannya pasti arahnya ke COVID ya. Kemudian kalau di pertama sih ya kami terus terang aja kehabisan tenaga. Karena semua kita mobilisasi, kita gerakan, termasuk teman-teman yang ASN ini mau tidak mau selain sebagai ASN juga sebagai anggota Persakmi, karena prinsipnya kan anggota kami adalah S1 harus SKM. Oh, gitu. S1, S2-nya ya silahkan S2 apapun boleh lah. Oh gitu ya. Tidak harus S2-nya MS atau ya. MKM ataupun apapun, tetapi syarat utama adalah SKM. Nah, pada periode yang kedua ini yang alhamdulillah terpilih kembali ini sebagai amanah ya Bapak ya. Bisa digambarkan susunan pengurusnya di mana, Pak, sekarang? Iya, untuk susunan pengurus ini ya, Persakmi Jawa Tengah ya. Untuk susunan pengurus kami dari pengurus yang periode pertama ya, itu sebagian besar memang kami restrukturisasi. Nggak dibuang lagi semuanya? Ya, gerbangnya sebagian saya tinggal. Bukan apa-apa, tapi penyegaran ya? Iya, penyegaran dan sekaligus ingin ada satu gerakan-gerakan lagi yang tentu yang lebih progresif ya. Siap. Karena tantangan Kesmas ini kan luar biasa ya, apalagi menyikapi transformasi kesehatan di Indonesia. Tentu kami Persakmi Jawa Tengah juga mengambil posisi untuk memberi kontribusi. Baik. Memang dalam waktu dekat ini kami ingin mengadakan ini webinar ya. Dan insya Allah nanti tanggal 21 Oktober yaitu terkait dengan tantangan SDM kesehatan masyarakat dalam transformasi kesehatan. Karena luar biasa kalau kita bicarakan tentang transformasi kesehatan ini, terutama yang pilar 1 itu. Iya, betul. Berat sekali, dan pilar ini 1 apa, Bapak? Ya, kaitannya dengan transformasi layanan kesehatan primer. Iya, ini yang memang teman-teman SKM mindsetnya memang harus diubah ataupun diluruskan sehingga teman-teman SKM ini betul-betul tahu ruhnya Kesmas mau dibawa kemana. Ada 6 pilar transformasi kesehatan ya, Pak, di bidang kesehatan. Iya. Jadi Bapak lebih cenderung ke beberapa transformasi atau ikut semua, Pak? Pada prinsipnya kami penekannya di layanan kesehatan primer dulu. Namun teman-teman khususnya SKM yang memang bergerak di bidang yang keserujukan juga no problem untuk bergerak di sana. Karena ini justru menurut saya juga jelas juga untuk yang keserujukan. Kenapa? Di PP 47 tentang dan rumah sakitan itu SDM-nya itu jelas sekali Bapak, jelas sekali, dan ini teman-teman SKM cukup
berbangga ya, karena di situ disebutkan ada ya salah satunya tenaga dan spesifik kesehatan ya, sarjana kesehatan Kesehatan masyarakat. ya. Itu muncul di PP 47 tahun 2021. Sedangkan ini saya juga agak gimana ya, merasa kurang sesuai dengan regulasi yang mengatur puskesmas. Nah, di situ justru apa yang menjadi tidak menyebutkan tenaga kesehatan masyarakat. Oh begitu. Ya, tidak Padahal spesifik. Bapak berfokus juga di transformasi Puskesmas. nomor 1 ya. Pilar 1 ya. Iya. Jadi ini kan ada 9 tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Betul. Tapi tenaga kesehatan masyarakat tidak ada. Oh, nanti Pak, kalau begitu kan kita Ada. sudah punya undang-undang kesehatan terbaru ya. Adanya. Mungkin siapa tahu Bapak bisa menyalurkan ya. Iya. Informasi terkait ini. Masa di rumah sakit ada jelas, tapi di puskesmas tidak Jelas menyebutkan tenaga kesehatan Masyarakat. masyarakat, tetapi Iya. direpresentatifkan oleh promotor dan ilmu perilaku. Oh begitu Ya, jadi ya. ini kan bagian kecil dari public health ya, Ya, sebagian betul, kecil dari betul. kesmas. Ya, baik. Sehingga harapan kami ada satu perubahan ataupun amandemen atau mungkin ada regulasi baru lah yang Ya, artinya nanti kan dengan undang-undang yang baru mungkin semua Mudah-mudahan. turunannya akan disesuaikan Pak. Mudah-mudahan. Jadi kami berharap banyak Ya, ya. dengan Undang-Undang 17 2023 ini, Ya. mudah-mudahan ya ada perubahan regulasi sekaligus memberi porsi yang cukup untuk tenaga kesehatan masyarakat, khususnya sarjana kesehatan masyarakat, karena ini merupakan salah satu sarjana yang memang betul-betul dibutuhkan. Bapak terkait dengan organisasi Bapak, Iya. program Bapak yang kedua ya, Iya. itu kan ada kegiatan yang sifatnya internal, pembinaan anggota dan juga eksternal. Iya. Rencana kerja Bapak untuk tahun periode kedua apa saja Pak? Iya, kalau internal jelas kami masih selalu menjaga ritme irama teman-teman di internal, di pengurus, Betul. khususnya dalam ikut mengawal program-program prioritas termasuk terkait dengan transformasi kesehatan. Untuk anggota ya, Ya, berapa anggota. banyak anggota Bapak sekarang di Jawa Tengah? Anggota Yang tercatatnya sudah yang sudah punya tercatat. KTA? Iya. Permasalahan kami memang kalau kita bicara keanggotaan, kami anggotanya kecil. Kenapa kecil? Kecil itu mungil itu justru menarik orang ya untuk melihat. Anggota Ya. kami kecil. Iya. Hampir semua kabupaten sudah ada sih sebetulnya, tetapi secara legalitas sebagai Pengcap ini memang kami punya programnya begini. Jadi Berapa banyak totalnya lah? Itu? Pengcap kami itu kita buat regional-regional. Hmm. Jadi tidak tiap kabupaten kota ada, Iya. tapi regional Iya. Banyumas itu mencakup iya. Cilacap, Semacam aglomerasi lah ya, gitu ya. Joglo Semarang. Iya, semacam itu. Enggak, jumlah totalnya berapa kira-kira yang tercatat Pak? Se-Jawa Tengah? Untuk anggota, untuk anggota yang bergelar SKM murni, ada yang aktif itu sekitar 650-an. Cukup banyak juga, sekitar bukan kecil dong. Itu sekitar 650-an. Iya. Ya. Tetapi kalau kita bicara jumlah SKM di Jateng, ini kan puluhan ribu. Oh gitu. Iya, tapi Bapak bekerja karena yang aktivitas aktifnya 600. Iya. Nggak apa-apa Pak. Kita mulai dari yang kecil. Ada pepatah mengatakan start small, think big. Mulai dari kecil bikin besar. Bapak harus bikin besar untuk bersama-sama organisasi profesi lainnya untuk menjadikan Indonesia meningkat di bidang kesehatan masyarakatnya Pak. Dan kami memang secara periodik untuk keluar tadi ya program kerja yang keluar. Untuk eksternal? Ya, untuk eksternal. Yang pertama jelas kami selalu menjalin ini ya komunikasi dengan perguruan tinggi. Iya. Ini penting. Penting. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana dalam mengatasi suatu masalah, termasuk masalah organisasi dalam kita harus melihat dari sisi pentahelik itu ya. Kita coba terapkan kaitannya dengan konsep pentahelik ini. Jadi salah satunya perguruan tinggi, media, kemudian LSM ya, LSM tentunya ya. LSM kami anggota kami juga banyak dari LSM juga yang memang bergerak di bidang public health. Ya. Kemudian birokrasi. Ya, birokrasi. Kebetulan alhamdulillah
untuk birokrasi ini teman-teman SKM di Banyak Jawa yang- Tengah banyak sudah menduduki Jabatan birokrat ya, birokrat, termasuk mantap. Kadin Itulah yang harus Provinsi. dibanggakan oleh SKM Iya, lah. termasuk Kadindes Provinsi. Iya. Kemudian barusan ini kepala BKD Iya. Provinsi Jawa Iya, Tengah. iya. Bu Rahma ya? Bu Rahma. Wah, mantap. Dia Iya, juga iya. seorang SKM. Iya, iya, Jadi iya. dari sisi ini birokrasi ya alhamdulillah Iya, sekarang sudah iya. mulai menempati satu posisi-posisi strategis untuk Iya, iya. pengembangan keprofesian ataupun terkait dengan public health secara umum. Ada amanah yang disampaikan di dalam undang-undang ASN terutama dan juga turunannya seperti peraturan pemerintah ya, terkait dengan manajemen ASN yang nomor 11 tahun 2017 yang kemudian dirubah menjadi nomor 17 tahun 2020. Itu pengembangan kompetensi yang harus ini mungkin bekerjasama dengan organisasi profesi ya Pak ya. Iya. Ini ada amanah minimal 20 jam pelajaran sih ya. Tapi kalau pelatihan di Kemenkes itu sekarang meningkatkan menjadi 30 jam pelajaran. Sejauh mana nih peningkatan kompetensi oleh organisasi Prasakti ini untuk anggotanya Pak? Ya. Beberapa bulan yang lalu kaitannya dengan ini ya penerimaan mahasiswa baru Iya. juga. Kami secara periodik juga memberi input pada perguruan tinggi bahwa untuk mahasiswa baru ini juga perlu dikenalkan. Pertama itu dulu dikenalkan dengan organisasi profesi. Jadi termasuk kami sendiri kebetulan kemarin saya mendapat mendapat tugas dari organisasi saya ke Udilus. Ya. Dan alhamdulillah kami sampaikan ke ini teman-teman yang masuk di perguruan tinggi jurusan kesehatan masyarakat, kita sampaikan permasalahan kesehatan seperti ini dan seterusnya, dan Anda jangan takut ke depan seperti apa. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi tentu betul. Di internal kami sering selalu mengadakan ini semacam peningkatan kapasitas yang kami lakukan pertama di PIP. Di PIP di Jalan Pemuda itu kita PIP itu apa? PIP itu di Kota Semarang, semacam tempatnya di Kota Semarang, di Balai Kota sampai semacam ini aja, semacam tempat meeting aja. Oh iya. Dan di situ kami pusat informasi itu mungkin ya. Mungkin ya, pelayanan publik kan ya. Semacam itulah. Di situ kami sampaikan, kita juga ada narasumber untuk bahwa kompetensi ini harus dijaga dan dipertahankan dan terus ditingkatkan. Teman-teman yang memang bergerak di ASN, ayo, ASN ini adalah satu jabatan publik, sehingga jangan sampai nanti kalah dengan teman-teman yang di sektor lain. Kemudian teman-teman yang di swasta sama. Teman-teman swasta juga rata-rata anggota kami yang di swasta itu ada di dosen, kemudian di owner hospital juga, jadi dia pemilik rumah sakit juga ada. Dan kami mengembangkan apa yang namanya kita bergeraknya tidak hanya public health tapi juga mencoba membuka entrepreneur. Jadi ada beberapa program kami, salah satunya adalah melakukan business coach. Business coach, tapi ini tentu bisnis coach itu apa Pak? Kita melatih bisnis. Oh bisnis, sama entrepreneur. Iya. Jadi, memang sekarang setiap pelatihan jabatan fungsional yang kami laksanakan ada salah satu materi tentang entrepreneur Pak. Iya, itu bagus sekali. Dan kita ada trainernya yang sudah sertifikat. Dan satu lagi yang program kami yang alhamdulillah diapresiasi oleh teman-teman dari ini. Kami ada program untuk memagangkan fresh graduate ataupun SKM yang belum punya pekerjaan gitu ya. Kami magangkan. Oh gitu ya. Contoh di mana tuh? Kami terakhir itu memagangkan alumni dari UNES 3 orang. Kita magangkan, kita kirim ke rumah sakit gitu. untuk mendalami dan bekerja di bidang K3 rumah sakit. Iya. Adakah kerjasama yang sudah berlangsung dengan rumah sakit tersebut atau langsung dikirim aja? Iya, sudah. Jalan kerjasama. Berapa rumah sakit itu Pak? Sementara satu yang sudah komitmen di rumah sakit di Boyolali. Oh di Boyolali. Iya. Baik sekali. Kalau terkait dengan NGO ini di Soko Guru di Ungaran itu juga menerima magang bagi
bagi ini fresh graduate ataupun mahasiswa yang akan lulus ini kan kita siapkan ya, kita siapkan paling tidak kegalauan mereka untuk mendapatkan job, mendapatkan pekerjaan. Ini saya pikir menjadi salah satu tugas kami di organisasi profesi Persakmi ini, biar adik-adik kita itu tidak galau, kita siapkan mentalnya, kita siapkan. Galau itu indah loh Pak. Kalau nggak galau itu bukan manusia katanya. Gitu ya. Karena hidup itu ada 5 Pak. Khayalan, impian, dugaan, ungkapan dan perasaan. Itu kegalauan semua. Sama galau itu. Tapi saya punya catatan yang penting gitu. Lahir, hidup, mati. Lahir adalah lahir itu adalah laki-laki atau Hawa insan rahim. Nah, lahir, hidup, lahir apa? Mati. Menjadikan akhirat tetap indah. Matinya. Menjadikan akhirat tetap indah. Lahir, hidupnya hidup. Hayalan, impian, dugaan, ungkapan dan perasaan yang kegalauan Bapak tersebutkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemirsa podcast Bapak Semarang. Demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Persakmi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, informasinya nanti kita ada webinar dan nanti silakan pada kapan Pak? Silakan informasikan. Tanggal 21 Oktober kami Persakmi Jawa Tengah akan mengadakan webinar dengan topiknya apa Pak? Topiknya tantangan SDM Kesmas dalam transformasi kesehatan. Nah, dan nanti itu bagus. Menarik nanti kepala Bapelkes diundang. Jadi narasumber nanti. Bukan jadi host ya. Jadi narasumber. Iya, baik. Dan juga nanti ada Prof Hani. Prof Hani beliau adalah salah satu tokoh besar di Persakmi Jawa Tengah dan juga nasional. Beliau juga menjadi pembicara di acara tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti acara ini menarik ya. Siap. Silakan nanti hadir ya di acara kami. Nanti untuk berapa SKP itu? 2 SKP. 2 SKP ya. Nanti kita publish flyernya untuk sebelum acara ini dimulai. Baik, selamat berjumpa nanti di webinar hari Sabtu tanggal 21 Oktober bersama Persakmi. Silakan Bapak, mungkin ada close statement dari podcast hari ini. Terima kasih. Kami dari Persakmi Jawa Tengah, alhamdulillah ini kecil-kecil tapi bisa eksis ya. Dan bersama kami kesehatan masyarakat di Jawa Tengah, di Indonesia bisa berkembang lebih baik dan tentu manfaat bagi semua masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebih sehat, lebih mandiri dalam mencapai kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Persakmi. Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, terutama teman-teman anggota Persakmi di seluruh Indonesia, nanti lihat tayangan YouTube-nya di YouTube Bapak ke Semarang ya. Bersama saya Sirjana Mustafa, bersama tim IT Bapak Irfan dan juga Pak Sadono ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.